5 keuntungan hidup frugal living atau hidup hemat. Menerapkan hidup frugal living atau hidup hemat itu sendiri kadang disepelekan buat sebagian orang. Tapi buat kalian yang percaya ngelakuin ini tuh sebenarnya ada dampak yang sangat kuat terhadap finansial yang kita miliki sekarang. Bahkan kalian bakal ngerasain perbedaan yang sangat berbeda dibanding orang-orang yang gak ngelakuin frugal living ini. Kekuatan yang paling utama adalah salah satunya kita nggak tertarik lagi sama yang namanya paylater, pinjol, kartu kredit, atau bentuk pengeluaran lain yang sebenarnya nggak perlu kita lakuin. Pada akhirnya, dampak yang kita terima, kita jadi lebih bebas dan punya banyak pilihan untuk melakukan sesuatu dengan uang kita. Salah satunya adalah dipakai buat investasi di berbagai instrumen yang cenderung akan menambah income kita. Nah, lalu sebenarnya selain itu tadi, apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapetin dengan menerapkan frugal living atau hidup hemat itu sendiri? Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Keuntungan yang pertama adalah bikin kerjaan kita terasa ringan dan gak menyebalkan. Apa sih hubungannya poin ini jadi salah satu keuntungan buat kita ketika menerapkan frugal living? Jadi gini teman-teman, di sini siapa sih yang suka banget kerja? Susah payah bangun tiap pagi buat berangkat cari duit buat kebutuhan hidup. Pasti nggak semua orang menikmati rutinitas itu kan. Kerja itu capek banget, capek tenaga, capek pikiran, capek mental, dan lain-lainnya. Kebanyakan orang dari dulu tuh didoktrin sejak kecil bahwa bekerja itu menyenangkan. Bekerja itu nanti dapat duit, nanti bisa beli barang-barang yang kita pengen. Dan yang terjadi adalah ya gak semudah yang orang tua kita pernah omongin gitu. Di pekerjaan pasti ada banyak gesekan antara kita, teman, atau bahkan atasan kita sendiri yang bikin kadang capek, kayak misal kerja gak sesuai job desk, waktu pulang malah disuruh lembur, hari Sabtu harusnya libur dikabarin kalau harus masuk kerja. Jadi semua itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kerja itu ya gak menyenangkan gitu. Cuma ada beberapa orang yang gua berani bilang ketika mereka bilang mereka happy sama pekerjaannya, mereka cocok sama pekerjaannya, mereka seneng dan semangat, itu tuh sebenarnya ada fasenya emang. Dan bisa dikatakan mereka lagi enjoy-enjoynya di waktu itu. Tapi yakin deh beberapa waktu kemudian pasti kita semua bakal ngerasain kejenuhan, ngerasain bosen, males, capek, dan banyak hal lainnya. Nah, tapi nih dengan kita punya kebiasaan frugal living, kita tuh punya keuntungan. Salah satunya nganggep pekerjaan yang kita kira capek itu bukan lagi suatu hal yang menyebalkan gitu. Kenapa bisa gitu? Salah satu alasannya adalah dengan kita hidup frugal living, kita punya tabungan, kita nggak punya hutang, bahkan kita punya aset kayak saham, bitcoin, dan lain-lainnya. Hasil dari kita bekerja, kita tuh jadi punya banyak alasan buat terus semangat kerja. Karena kita lagi ngumpulin sesuatu buat masa depan. Nah, dari sesuatu yang udah terkumpul tadi, yang udah capek banget ngumpulinnya, kerja selama bertahun-tahun, kalau ada hasilnya ke depan, kita bisa bebas ngelakuin banyak hal. Misal kita bisa mulai buat bikin bisnis, bikin usaha, yang tentunya udah bener-bener lo pikirin ya. Jadi lo gak perlu lagi bekerja untuk orang lain, tapi untuk lo sendiri. Dan untuk kekayaan di masa depan lu sendiri gitu. Keuntungan yang kedua adalah kemampuan buat punya pemikiran yang tenang. Emang sih kadang kalau ngomongin tentang pekerjaan itu tuh banyak orang yang selalu nyari kerja dengan jenjang karir yang nyata supaya bisa dapetin penghasilan tetap di sepanjang hidup mereka bekerja. Bahkan juga ada orang-orang ya yang penting kerja gitu dan ngasilin duit buat dirinya sendiri dan keluarga. Tapi nih, gaji yang awalnya kita kira buat bisa memenuhi kebutuhan hidup malah jadi kita terperangkap ke masalah finansial selanjutnya, kayak misal judi online, pinjol, paylater, dan bikin hidup kita jadi gak tenang. Selain itu, siklus hidup dari gaji ke gaji akan cenderung kita rasain kalau kita gak punya kebiasaan frugal living ini. Kalian bisa bayangin gak, kerja bertahun-tahun tapi sampai sekarang kalian masih belum punya apa-apa, belum punya tabungan, belum punya aset, dan masih banyak hal yang kita tuh sering mikir dan bingung, uang kita tuh habis buat apa gitu. Nah, tapi kalau kita menerapkan yang namanya frugal living ini, kita bisa dapetin keuntungan. Salah satunya adalah punya hidup yang tenang. Hidup tenang ini tuh luas banget. Misal dengan kita nggak perlu mikirin hutang, nggak perlu mikirin bayar cicilan, semua itu tuh adalah bentuk ketenangan yang sebenarnya dipengin banyak orang. Kalau kalian tahu nih, ada sekitar 1,62 juta debitur paylater dan angka segitu tuh cuma Gen Z doang. Bayangin aja,
cuma Gen Z aja tuh. Dan generasi milenial masih menjadi generasi nomor satu yang ngelakuin itu. Artinya banyak banget kan orang yang terjebak dengan siklus ini. Artinya kalau lo sekarang lagi nerapin hidup hemat, lo bisa melawan kemauan yang lo punya dengan lebih mentingin kebutuhan. Meskipun lo hidup dengan gaji pas-pasan, tapi masih ada sisa buat ditabung, lo tuh sebenarnya udah jadi orang yang lebih baik daripada mayoritas orang-orang yang punya gaji besar, tapi terlilit pinjol dan peleter tersebut. Setidaknya paling enggak lo masih punya ketenangan dalam hidup dengan enggak mikirin hutang. Dan ketenangan itu tuh enggak bisa dibayar oleh apapun gitu. Dengan terus-terusan konsisten menerapkan frugal living, kita tuh jadi nggak khawatir kalau semisal ke depan terjadi sesuatu sama kita. Entah amit-amit ya kalau sakit gitu, kita masih ada simpanan karena nerapin ini. Karena menurut gua sebenarnya penghasilan sebesar apapun tuh nggak penting kalau pada akhirnya pengeluaran kita jadi lebih besar, gaya hidup kita jadi lebih meningkat, dan akhirnya malah nggak punya ketenangan pikiran karena harus bayar ini itu akibat gaya hidup. Lebih baik frugal living, hidup sehat, finansial sehat, pikiran tenang, dan lo bisa jadi orang positif di sekitar lo. Keuntungan yang ketiga adalah kemampuan buat melihat keanehan pada tren. Kalau kalian sadar bahwa di luaran sana itu banyak banget orang yang ternyata hidup dari gaji ke gaji. Berarti dengan fakta tersebut gak bisa dipungkiri pasti ada penyebabnya dong. Salah satunya adalah kemajuan tren yang selalu berkembang dan orang-orang mulai mengikuti tren tersebut. Contohnya adalah beberapa tren yang kita semua tahu nih, seperti maraknya situs judi online, main slot, main chip, dan mereka mulai menyetorkan uangnya kepada kakek Zeus dan secara nggak langsung juga sedang menyetorkan nasibnya kepada mereka yang tentunya para pemilik situs judi tersebut. Nah, pemilik situs tersebut pasti sudah memanipulasi game itu supaya mendapatkan keuntungan. Dan anehnya kalau kalian ngeliat sekitar, masih banyak aja orang yang tetap percaya dan ngelakuin itu semua. Iya kan? Dan ini masih salah satu kasus gitu, belum lagi contoh-contoh lainnya. Dengan kita belajar gimana caranya hidup hemat, otomatis kita belajar buat mengurangi pengeluaran. Dan salah satunya adalah pengeluaran yang gak perlu-perlu banget gitu. Apalagi pengeluaran untuk judi yang malah gak masuk akal banget gitu. Dari situlah lo jadi punya pandangan luas dari kebiasaan orang-orang zaman sekarang mengeluarkan uang segitu gampangnya. Dan lo jadi salah satu orang yang selamat dari tren-tren tersebut. Keuntungan yang keempat adalah kemampuan bercermin pada diri sendiri. Kalau kalian ngelakuin dan fokus buat nerapin frugal living, kalian akan selalu nemuin hal-hal baru, entah itu godaan dari sekitar, godaan dari internet buat bangkitin rasa konsumtif di jiwa kalian. Sehingga kalian akhirnya mulai membelanjakan uang kalian padahal ya gak perlu-perlu amat gitu bareng itu. Tapi di satu sisi, kalian juga bakal nemuin beberapa manfaat dari apa yang udah kalian lakuin, yaitu frugal living itu sendiri. Dengan membandingkannya dengan orang lain yang mungkin punya situasi kehidupan yang lebih buruk. Kita bisa jadiin itu sebuah motivasi dan rasa syukur terhadap apa yang kita miliki sekarang. Karena di luaran sana banyak banget loh orang yang kaya raya tapi hidupnya berantakan. Hutang di mana-mana, kesehatan gak teratur, ada masalah finansial yang bahkan susah diselesaikan. Dan pasti nominalnya gede-gede gitu. Nah, dengan frugal living kita jadi punya kemampuan buat berkaca pada diri sendiri bahwa kita ternyata masih lebih baik dari orang-orang tersebut. Mungkin kita masih punya gaji yang pas-pasan, tapi kita bersyukur karena gak punya hutang. Mungkin kita masih punya satu rumah, tapi paling gak cukup buat tempat kita pulang dan istirahat. Mungkin kita masih punya sepeda motor doang buat mobilitas, tapi masih mending karena kita nggak perlu spend uang banyak-banyak buat bayar perawatan kendaraan kita. Karena kalau kita punya mobil, pasti kita juga stres gitu kalau tahu uang yang harus kita keluarkan buat perawatan barang-barang tersebut. Jadi dengan hidup frugal membantu kita buat lebih bercermin dan bersyukur terhadap apa yang kita punya sekarang. Keuntungan yang kelima adalah kemampuan buat gak peduli apa kata orang. Orang-orang tuh kadang sosokan banget. Mereka bilang sesuatu yang mereka sendiri gak lakuin. Mereka ngomongin sesuatu yang mereka sendiri gak ngerti. Dan kebanyakan dari kita malah mempercayai itu. Dan seakan-akan malah menjadikan mereka seorang guru yang pinter banget gitu. Padahal nih, kalau kita mau mendalami keuntungan dari frugal living itu dalam perjalanannya, kita akan mengalami pelajaran tersendiri. Kita akan mengalami trial and error sendiri yang berarti cuma kita yang bisa ngerasain dan cuma kita yang bisa ngambil pelajaran dari pengalaman kita. Nah,
Dengan kayak gini tuh kita bisa memilih orang-orang mana yang bisa kita ambil nasihat finansialnya yang cocok untuk kita. Jadi mulai sekarang kalau kita sedang mengusahakan untuk menerapkan hidup frugal living, kemungkinan 5 poin tadi itu akan kalian rasakan sendiri keuntungannya. Nah itu tadi 5 keuntungan hidup frugal living di tahun 2024. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips buat kalian. Sekian gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.